Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Iwe di BTA Motor. Oke, video kali ini sedikit mereview tentang motor sendiri ya. Ya, karena kesibukan di bengkel, akhirnya motor sendiri ini kurang perawatan, kurang perhatian hampir 2 tahun, bro. Ya, sekarang nggak bisa kerja sih ya. Ini listrik padam dari pagi dan kabarnya masih nanti sekitar jam 6 nggak bisa kerja karena terkendala listrik padam. Jadinya bongkar motor sendiri, sekalian cek kabel-kabel yang ada di motor karena di sini sudah, ini memang dari beberapa waktu lalu sih banyak yang bermasalah, tapi dibayarkan saja karena sibuk juga. Yang penting motor bisa jalan ya dari kemarin-kemarin. Ini klaksonnya mati, klakson yang standar ya. Ini sudah nyala lagi. Tadi hanya ada jamur di sambungan kabelnya. Ini sudah nyala kembali. Oke, yang ini. Ini tadi mati dan sambungannya sudah, ini masih belum dirapikan, cek saja untuk sementara. Di sini untuk kabelnya ya, isolasinya lumayan masih rapi. Dan hanya ini nanti tombol hazard. Tombol hazardnya ini mati kabelnya. Ternyata putus di tengah. Ini udah hampir 2 tahun dan terakhir reading itu setahun yang lalu. Jadi kurang perhatian lah ya. Yang penting motor bisa jalan. Tombol hazard ini juga mati, sudah dilepas, nanti ganti yang baru. Untuk di dalam sini lumayan banyak debu-debu dan kotoran yang masuk ke dalam sini. Ini sudah dibersihkan. Oh ya, ini lagi. Untung dibuka ya. Ini hampir putus kabel penarik kunci joknya. Karena saya kan pakai kunci jok manual ya. Oke, di situ untuk caranya itu sudah ada tutorialnya. Ini hampir putus. Dan ini akan diganti juga nantinya. Di sini sudah pada karat, banyak debu-debu. Memang sih ya dalamnya berantakan. Ya, ini dia, ini ada relay. Ini buat apa? Udah lupa. Oh, ini modulnya strobo. Modul strobo Pini. Kayak gini keadaannya memprihatinkan karena sibuk juga. Hampir 2 tahun loh ya. Gak pernah bongkar ini kelistrikan. Kemarin hanya itu ganti ASOC FU. Udah lama sih ganti ASOC FU nya, udah beberapa bulan, tapi gak sempat buka ke bagian atas. Oke, di sini kemarin ada yang tanya kenapa saya sendiri gak pakai bracket visor ADV, padahal saya yang jualan ya. Ya karena kesibukan sih ya, gak ada waktu untuk setting. Dan ini mungkin akan baru saya pasang. Ini dia. Oke, di sini ada ASOC FU 2, yang satu udah siap kirim. Ini barusan juga ganti lampu sen yang depan. Ini kan lampu sen aftermarket yang LED, bukan yang ori ya, tapi mirip ori sih ya. Ada 2 lampunya yang mati ya. Ini lampunya 3, yang nyala hanya 1. Sekalian diganti juga. Ini sudah diganti dengan yang lebih terang. Tuh, LED-nya banyak ya. Oke, visor nanti akan ganti dengan visor ini aftermarket ADV yang kemarin di unboxing sih ya. Udah lama ini gak dipakai sampai banyak debunya tadi. Ini dilepas semua. Kenapa? Ya karena tadi pas bongkar ngelihat banyak debu di sini, sekalian untuk membersihkan. Oh ya, ini dia yang saya las langsung ke rangka ya untuk tahanan dari palang ini, dudukan lampunya. Oke, ini selangnya. Oke ya. Ini selang remnya. Kenapa banyak melingkar di sini? Ya, karena ini dari dulu memang nggak diganti. Karena ini masih dipakai. Sebenarnya sih ini langsung ke bawah karena di sini pakai double disc. Ya, pakai double disc jadinya hanya butuh dari atas sampai sini aja. Jadinya karena sayang uangnya, jika beli lagi ya dipakai, digulung aja seperti ini. Ini untuk yang ke belakang. Ke belakang juga kuning ya.
tapi nyambung di sini karena pas saya pasang jakram ini belum ada kabel yang panjang, selang rem yang panjang. Jadi itu dia sambungannya ada di situ. Nah, ini sambungan untuk selang rem belakang. Ini dia. Dari depan kuning sampai belakang warnanya ya seperti ini. Sama dengan yang depan, dari atas ini sama-sama kuning sampai bawah warnanya beda lagi karena di sini saya pakai adaptor, bro. Adaptor paralel selang rem. Ini handmade. Ini sudah terbukti aman ya. Kemarin juga ada yang beli di pesan ke saya. Itu udah beberapa bulan masih aman-aman aja. Di motor saya sendiri sih udah lupa ini berapa tahun. Ya di situ juga masih banyak debu-debunya di bawah. Wow. Ini dia. Karena kurangnya perawatan. Tapi di sini karena saya pakai kabel yang kualitasnya bagus, jadi masih aman ya. Hanya hampir 2 tahun ini aman. Hanya saja ada 2 sambungan karena kabelnya lumayan jelek ya. Sambungan untuk yang ke klakson ini dan kabel hazard. Karena ini kabelnya kecil. Jadi ini nanti diganti juga. Solusinya ya biarpun kabel kecil seperti ini yang saya pakai ya, rahasia kabel yang sering saya pakai itu yang serabutnya putih seperti ini. Yang serabutnya putih, entah ini apa bahannya, pokoknya yang putih itu jarang untuk jamur. Biasanya kalau yang serabutnya kuning, meskipun itu gede, kadang jamur ya. Jamur di pas sambungannya, apalagi sambungannya itu kurang kencang. Ini aja sih ya keadaan di motor saya sendiri. Oh ya sudah dijelaskan tadi ya, akan pasang ini bracket ADV juga karena baru sempat ya, udah beberapa bulan jualan bracket ADV motor sendiri, masih baru mau pasang dan ganti dompet HP juga ini yang lebih gede. Ya ini yang kemarin sempat ada yang tanya juga untuk lampu utama, lampu penerangan yang saya pakai itu ya ini hanya lampu ini oval 3 mata. Karena di lampu utamanya yang hidup itu hanya ringnya ya. Ini hanya untuk variasi aja. Tengahnya ini mati. Ini lampu proji ya, bukan lampu tembak. Dilihat dari belakangnya ya berantakan, nggak rapi sih. Oke, bisa dilihat. Ini proji. Ya ini lampu proji pakai papan PVC. Belakangnya ya bolong seperti ini. Tapi ini nggak pernah ngembun, nggak pernah masuk air. Aman-aman aja. Ya biasalah motor modifikasi itu jarang dilihat dalamnya yang rapi. Jadi seperti ini aja. Ya jadi ini penerangannya yang saya pakai hanya lampu 3 ini. Untuk lampu yang samping ini hanya dipakai buat dem ya, nggak dipanjer. Ya kecuali di jalanan yang gelap, misalkan lewat di penerangan yang minim baru dinyalakan. Karena kalau dinyalakan terus kasihan orang, bro, ini silau. Untuk tempat air di sini sempat ada yang tanya juga, apakah ini gak goyang? Apakah ini gak akan jebol? Aman, bro, di sini karena saya pakai plat di sini, dalamnya pakai plat yang lumayan lebar. Jadi ini gak goyang ya. Ya untuk ini dudukan untuk buka kunci joknya juga pada karatan nih. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu. Ya mungkin jika ada pertanyaan tentang di motor saya ini, tulis saja di kolom komentar ya. Ya sekalian pelajaran juga buat teman-teman ya, jika ingin kelistrikannya normal itu pastikan menggunakan kabel yang kualitasnya baik ya. Kebanyakan ya mungkin di bengkel-bengkel terdekat ada yang seperti ini ya, kabel yang belang. Ini lumayan, meskipun dalamannya kuning, ini lumayan dari kabel tembaga ya, keras, ini lumayan. Tapi jika gak ada yang seperti ini, biarpun kabel kecil itu nggak apa-apa, asalkan yang serabutnya putih. Kalau yang serabutnya kuning, saya sarankan pakai yang ini aja. Ini sudah beberapa hampir 2 tahun, listrikannya aman. Juga gak pernah trouble ini di jalanan. Oke teman-teman, di sini untuk bracket ADV-nya saya potong seperti ini. Saya potong sampai hampir habis untuk bagian depannya, dan saya potong sampai tipis seperti ini karena di sini menyesuaikan dari dompet HP-nya. Ini kena air barusan karena gerimis.
Untuk holdernya atau sendiri di sini saya buatkan plat. Ini biasanya ada bulat kan yang nyantol ke stang seperti ini. Di sini saya potong dan dibuatkan baut seperti ini. Dibautkan ke plat ya. Platnya di sini saya las dan platnya ini saya bautkan ke cover speedonya. Di sini sudah aman, sudah saya atur sedemikian rupa yang sekiranya aman dengan stang pas dibelok. Jadi gak mentok dengan dompet HP-nya. Untuk bracketnya saya buat seperti ini. Sini masih ada lubang ya, bekas bracket dari visornya yang sebelumnya. Ini juga ada lubang, gak kepake. Ya dibiarkan aja dulu untuk sementara karena masih ada ini project belum selesai juga. Motor sendiri gak apa-apa lah, gampang. Ini nanti tinggal ditutup pas ngeripen. Ini dia windshieldnya. Windshield di sini saya pakai aftermarket Honda DV yang smoke. Untuk bracket plat nomornya saya pakai dari Yamaha Mio. Ini ada bekas, saya lubangi langsung dilubangi ke windshieldnya. Lampu sen ini sudah terpasang juga, sudah normal semua kelistrikannya. Tombol hazard ini yang baru, oke cek ya. Lampu sen ini tembus depan belakang bro, karena gak ada indikator ya, gak ada indikator di speedometernya. Jadi pas mengendarai motor ini kelihatan dari sininya, dari belakang. Yang sebelumnya itu juga tembus yang depan belakang. Ini cepat lah ya. Ini ada pertanyaan juga kemarin ya, bisa dilihat dulu. Ketika lampu sen biasa di sini nyalanya kedipnya cepat, tapi ketika menggunakan hazard di sini kedipnya pelan. Ini bukan karena dari lampunya ya, atau karena dari LED-nya. Di sini rahasianya saya menggunakan dua flasher. Flasher itu otomatis lighting, atau yang membuat lampu sen itu kedip, lampu sen atau lampu lighting ya. Ya di sini pelan, hazardnya matikan. Ya ini juga lampu sen standarnya cepat. Di sini ada, bisa dikatakan 3-in-1 ya untuk lampu sennya ini. Bisa lampu sen cepat, lampu hazard pelan. Lampu hazard pelan ya. Sudah dua mode istilahnya. Kenapa saya bilang 3-in-1? Oke, seperti ini. Jika menggunakan lighting standar yang cepat, lalu tombol hazard, ini hazardnya menjadi cepat. Oke, hazardnya jadi cepat. Lampu sen standar dimatikan, hazardnya jadi pelan. Ini yang saya katakan 3-in-1. Ini rahasianya menggunakan dua flasher. Satu flasher di lampu sen standarnya, lampu sen bawaannya maksudnya kabelnya. Untuk flashernya itu yang menggunakan flasher LED yang bisa di setel cepat. Dan untuk hazardnya di sini saya menggunakan flasher bawaan motor yang pelan. Jadi seperti ini hasilnya. Oke lanjut, di sini oh ya, voltmeter sudah terpasang. Klakson saya pakai kanan kiri ya. Ini dia. Satu kali pencet, klaksonnya berbunyi seperti ini. Ini bukan dipencet seperti ini ya. Ini memang dari modulnya. Saya pakai modul. Yang kanan juga ada. Yang kanan juga ada klakson yang Denso. Jadi ini kalau di jalan raya pakai klakson yang nyaring. Kalau masuk gang pakai klakson standar. Oke lanjut ke ini. Bracket visornya akan saya pasang dulu bro, karena bentar lagi ini akan tutup. Oke, saya pasang dulu windshieldnya. Dan jadinya seperti ini dia setelah terpasang. Dompet HP sudah terpasang. Ini windshield sudah terpasang juga. Di sini bautnya pakai probol ya. Probol super KW, bukan yang ori. KW itu bahannya aluminium, kalau yang ori itu besi. Jadi di sini hanya berapa ya? 2.500. 10.000 dapat 4. Kalau probol ori itu mahal. Mungkin plat nomornya nanti buat ulang. Karena di sini lubang bautnya ya, lubang bautnya melebar, gampang lah, cuma plat nomor tinggal buatkan lagi.
Jadi di sini sudah selesai. Oke, ketika dibelok seperti ini. Oke, di sini aman ya, nggak kena dompet HP ya. Ini aman, nggak kena dompet HP, hanya saja mepet sedikit. Oke, di sini sudah sudah disetting. Tampak dari pengemudi seperti ini, pengemudi mobil ya. Ini dari pengendara kelihatannya seperti ini. Kita lihatnya seperti ini. Udah tinggal segini aja sih ya. Dari depan seperti ini, tinggal pasang plat nomor. Ini masih polos, gak ada stikernya. Ya, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.